Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas C kelompok 11. Di sini kami akan membahas mengenai chapter 9, yaitu Simulating Physical Phenomenon Using Neural Networks, atau mensimulasikan fenomena fisik menggunakan neural networks. Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke materi, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator Seprianto, dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Zulfikar Aris, Andi Muhammad Ryan Eka Putra, Mardiani, Muhammad Gusti Dimas, dan Muhammad Kaisar Agung Daeng Meraja. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai introducing the basic of neural network dan juga exploring ANN. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu introducing the basic of neural network, atau perkenalan tentang dasar-dasar dari neural network. ANN sendiri atau artificial neural network itu terdiri dari serangkaian neuron yang dapat dianggap sebagai prosesor individu, karena tugas dasarnya adalah untuk memproses informasi yang diberikan kepada mereka di inputnya. Jadi unsur-unsur penting yang terdiri dari neuron biologis manusia itu sendiri, ada dendrit, ada sinapsis, sel-sel tubuh, dan akson. Nah, di sini kita melihat ada sebuah gambar dari neuron biologis manusia. Seperti yang kita tahu bahwa kita sudah pernah mempelajari ini mungkin di SMP atau di SMA mengenai neuron biologis. Next, di sini kita untuk informasi itu diproses oleh neuron biologis menurut langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama itu dendrit mendapatkan informasi dari neuron dalam bentuk sinyal listrik. Nah, setelah itu aliran informasi terjadi melalui sinapsis. Setelah itu dendrit akan mengirimkan informasi ke badan sel. Dalam badan sel, informasi ditambahkan secara bersama-sama. Nah, jika hasilnya melebihi batas ambang batas, sel tersebut akan bereaksi dengan melewati sinyal ke sel-sel lain. Nah, perpindahan informasi ini terjadi melalui akson. Next, kita akan membahas mengenai exploring ANN atau menjelajahi artificial neural network. Elemen penting dari arsitektur model berdasarkan ANN termasuk neuron yang dibedakan dari neuron input dan neuron output dengan jumlah lapisan sinapsis dan oleh koneksi antara neuron-neuron ini. Jadi sinyal input yang berisi kondisi di lingkungan dikirim ke lapisan input. Setiap sinyal input yang masuk dikalikan dengan bobot yang sesuai. Output lapisan sebelumnya menjadi input lapisan selanjutnya dan akan terus berulang sampai menemui output akhir. Nah, di sini dalam elemen-elemen dalam arsitektur JST itu kita mengetahui ada 4 elemen. Yang pertama yaitu bobot. Bobot merupakan parameter numerik yang menentukan kontribusi satu neuron dalam pembentukan output. Bobot akan melakukan proses perulangan secara terus-menerus sampai mencapai jumlah iterasi atau waktu tertentu, ataupun berhenti karena faktor error. Yang kedua adalah bias. Bias mewakili parameter tambahan yang digunakan untuk mengatur output bersama dengan jumlah bobot input ke neuron. Yang ketiga adalah lapisan. Lapisan ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan input untuk memasukkan data awal ke dalam sistem untuk diproses lebih lanjut oleh lapisan berikutnya. Lapisan tersembunyi untuk menerima satu input berbobot dan menghasilkan output sesuai dengan indikasi yang diterima dari fungsi aktivasi. Dan lapisan output untuk menghasilkan keluaran tertentu untuk dijadikan sebagai model. Dan yang terakhir yaitu fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi adalah fungsi matematika yang mengubah input menjadi output dan mengontrol proses jaringan saraf. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur lapisan jaringan saraf tiruan atau JST. Pada slide
berikut terdapat gambaran dari berbagai lapisan jaringan syaraf tiruan. Dalam struktur sederhana jaringan syaraf tiruan terdapat beberapa lapisan, diantaranya input layer, output layer, dan hidden layer. Di lapisan input, neuron buatan memiliki peran yang berbeda untuk dimainkan dalam beberapa cara pasif karena mereka tidak menerima informasi dari level sebelumnya. Secara umum, mereka menerima serangkaian input dan memperkenalkan informasi ke dalam sistem untuk pertama kalinya. Level ini kemudian mengirimkan data ke level berikutnya, di mana neuron menerima input berbobot. Kemudian hidden layer, lapisan tersembunyi dalam JST, ditempatkan di antara level input dan level output. Neuron dari lapisan tersembunyi menerima satu set input berbobot dan menghasilkan output sesuai dengan indikasi yang diterima dari fungsi aktivasi. Ini mewakili bagian penting dari seluruh jaringan, karena disinilah keajaiban mengubah data input menjadi respons output terjadi. Kemudian output layer. Level tersembunyi dapat beroperasi dalam banyak cara. Dalam beberapa kasus, input diberi bobot secara acak, sementara di kasus lain, input dikalibrasi melalui proses berulang. Secara umum, neuron lapisan tersembunyi berfungsi sebagai neuron biologis di otak. Artinya, ia mengambil sinyal input probabilistiknya, memprosesnya dan mengubahnya menjadi output yang sesuai dengan akson neuron biologis. Output dari node ini harus memberikan indikasi positif atau negatif dari ada tidaknya target dalam data input. Kemudian menganalisis bobot dan bias. Dalam jaringan saraf, bobot mewakili faktor penting dalam mengubah sinyal input menjadi respons sistem. Mereka mewakili faktor seperti kemiringan garis regresi linear. Bahkan, bobot dikalikan dengan input dan hasilnya ditambahkan ke kontribusi lainnya. Ini adalah parameter numerik yang menentukan kontribusi satu neuron dalam pembentukan output. Jika inputnya adalah X1, X2, dan seterusnya, dan bobot sinaptik yang akan diterapkan dilambangkan sebagai W1, W2, dan seterusnya, maka output oleh neuron dinyatakan sebagai persamaan berikut. Persamaannya ada di sebelah kiri. Persamaan atau rumus tersebut adalah perkalian matriks untuk mencapai jumlah berbobot. Elaborasi neuron dapat dilambangkan sebagai persamaan atau rumus berikut. Rumusnya di sebelah tengah. Dalam rumus tersebut, bias mengfungsikan peran intercept dalam persamaan linear. Bias mewakili parameter tambahan yang digunakan untuk mengatur output bersama dengan jumlah bobot input ke neuron. Input dari layer berikutnya merupakan output dari neuron-neuron pada layer sebelumnya, yang dapat terlihat pada diagram di sebelah kanan ini. Skema yang disajikan pada diagram berikut menjelaskan peran yang dimainkan oleh bobot dan pembentukan neuron. Perhatikan bahwa input yang diberikan ke neuron ditimbang dengan bilangan real yang mereproduksi aktivitas sinapsis neuron biologis. Ketika nilai bobot positif, sinyal memiliki aktivitas rangsang. Jika di sisi lain nilainya negatif, sinyalnya bersifat penghambatan. Nilai mutlak bobot menunjukkan kekuatan kontribusi terhadap pembentukan respons sistem. Kemudian menjelaskan peran fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi adalah fungsi matematika yang mengubah input menjadi output dan mengontrol proses jaringan saraf. Tanpa kontribusi fungsi aktivasi, jaringan saraf dapat diasimilasi ke fungsi linear. Sebuah fungsi linear terjadi ketika output berbanding lurus dengan input. Grafik fungsi non-linear melengkung dan menambah faktor kompleksitas. Fungsi aktivasi memberikan properti non-linear ke jaringan saraf dan menjadikannya aproksimator fungsi universal yang sebenarnya.
Ada banyak fungsi aktivasi yang tersedia untuk digunakan jaringan saraf. Fungsi aktivasi yang paling sering digunakan tercantum di slide berikut. Yang pertama itu ada fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid adalah fungsi matematika yang menghasilkan kurva sigmoidal yang merupakan kurva karakteristik untuk bentuk S-nya. Kemudian ada fungsi aktivasi langkah unit yang merupakan fitur yang banyak digunakan dalam jaringan saraf. Kemudian ada fungsi hiperbolik. Fungsi ini adalah fungsi nonlinear yang didefinisikan dalam rentang nilai minus 1, dan 1. Jadi Anda tidak perlu khawatir aktivasi meledak. Kemudian ada ReLU activation atau satuan linear yang diperbaiki. Ini adalah fungsi dengan karakteristik linear untuk bagian dari domain keberadaan yang akan mengeluarkan input secara langsung jika positif. Jika tidak, itu akan menghasilkan 0. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu memahami jaringan saraf umpan maju. Yang pertama, menjelajahi pelatihan jaringan saraf. Kemampuan belajar GST diwujudkan dalam prosedur pelatihan. Ini mewakili fase penting dari keseluruhan algoritma karena melalui karakteristik yang diekstraksi selama pelatihan, jaringan memperoleh kemampuan untuk menggeneralisasi. Pelatihan berlangsung melalui perbandingan antara serangkaian input yang sesuai dengan output yang diketahui dan yang disediakan oleh model. Setidaknya inilah yang terjadi dalam kasus algoritma terawasi di mana data berlabel dibandingkan dengan yang disediakan oleh model. Hasil yang dicapai model dipengaruhi oleh data yang digunakan pada tahap pelatihan untuk memperoleh kinerja yang baik. Data yang digunakan harus cukup mewakili fenomena tersebut. Dari sini kita dapat memahami pentingnya dataset yang digunakan dalam fase ini, yang disebut training set. Untuk memahami prosedur di mana jaringan saraf belajar dari data, mari kita pertimbangkan contoh sederhana. Kami akan menganalisis pelatihan jaringan saraf dengan satu level tersembunyi. Katakanlah level input memiliki neuron dan jaringan harus menghadapi masalah klasifikasi biner hanya 2 nilai output, 0 atau 1. Nah, selanjutnya yang tampil di layar adalah prosedur penyesuaian berat badan. Gambar yang ada di layar ini adalah prosedur penyesuaian berat badan. Ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk melatih jaringan melalui penyesuaian bobot neuron. Adalah aturan delta yang membandingkan keluaran jaringan dengan nilai yang diinginkan. Kurangi 2 nilai dan selisihnya. Digunakan untuk memperbarui semua bobot input yang memiliki nilai 0 yang berbeda. Proses ini diulang sampai konvergensi tercapai. Nah, prosedur penyesuaian berat badan ini pelatihannya sangat sederhana. Ini adalah perbandingan sederhana antara nilai yang dihitung dan nilai yang diberi label. Perbedaan antara nilai input berbobot dan nilai output yang diharapkan dihitung dari perbandingan hingga ke perbedaan. Yang mewakili kesalahan evaluasi antara nilai yang dihitung dan nilai yang diharapkan digunakan untuk menghitung ulang semua bobot input. Ini adalah prosedur berulang yang diulang sampai kesalahan antara nilai yang diharapkan dan dihitung mendekati 0. Nah, selanjutnya saya akan melangkah ke materi selanjutnya yaitu mengenal jaringan konvolusional. Nah, pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai kelas algoritma pembelajaran mesin dengan karakteristik tertentu. Model-model ini menggunakan beberapa tersembunyi lapisan kaskade nonlinear untuk melakukan ekstraksi fitur dan pekerjaan transformasi. Setiap level mengambil output dari level sebelumnya. Algoritma ini dapat diawasi untuk menangani masalah klasifikasi atau tidak diawasi untuk menangani analisis pola. Yang terakhir ini didasarkan pada beberapa lapisan hierarkis, karakteristik dan representasi data. Selanjutnya memeriksa jaringan saraf berulang, yaitu salah satu tugas yang dianggap standar bagi manusia, tetapi sangat sulit bagi mesin, adalah memahami sepotong teks. Diberikan serangkaian kata yang teratur, bagaimana sebuah mesin dapat diajari untuk memahami maknanya. Jelas bahwa dalam tugas ini ada hubungan
yang lebih halus antara data input daripada dalam kasus lain. Dalam hal proses pengklasifikasian ini, seluruh citra diproses oleh mesin secara bersamaan. Ini tidak masuk akal dalam elaborasi sepotong teks, karena makna kata-kata tidak hanya bergantung pada kata-kata itu sendiri, tetapi juga pada konteksnya. Dan yang terakhir adalah menganalisis jaringan LTSM. LTSM adalah arsitektur khusus jaringan saraf berulang. Model-model ini sangat cocok untuk konteks pembelajaran mendalam karena mereka menawarkan hasil dan kinerja yang sangat baik. Model berbasis LTSM sangat cocok untuk prediksi dan klasifikasi di bidang deret waktu, dan mereka menggantikan beberapa pendekatan pembelajaran mesin tradisional. Ini adalah jaringan LTSM dapat menjelaskan ketergantungan jangka panjang antar data. Misalnya, ini memungkinkan kita untuk melacak konteks dalam kalimat untuk meningkatkan pengenalan ucapan. Model berbasis LTSM berisi sel bernama blok LTSM yang dihubungkan bersamaan. Oke, next kita akan lanjut menjelaskan mengenai mensimulasikan airfoil self noise menggunakan ANN atau Artificial Neural Network. Jadi sebelum kita masuk ke programnya nanti, kita harus tahu airfoil itu apa sebenarnya. Jadi airfoil itu adalah bentuk dari sayap pesawat yang dapat menghasilkan gaya angkat atau lift, atau biasa disebut dengan efek aerodinamika ketika sayap pesawat itu melewati suatu aliran udara. Jadi ketika sayap pesawat itu dia melewati aliran udara, maka dia akan menghasilkan kebisingan. Kebisingan yang dihasilkan oleh airfoil ini dia disebabkan oleh interaksi antara aliran udara turbulen dan bilah airfoil pesawat. Jadi ketika kebisingan itu terjadi, kita harus memprediksikan suara yang dihasilkan oleh aliran turbulen tersebut. Sehingga kita harus memodelkan dengan benar fenomena fisik, contohnya seperti fenomena perambatan suara dan turbulensi aliran. Nah, dalam file GitHub di Capture 9 ini terdapat file yang bernama airfoil self noise.dat, yang dimana file ini dia menyajikan deskripsi singkat tentang atribut yang akan kita gunakan nantinya. Contohnya di sini ada frekuensi, ada angle attack, ada chord length, fs velox, SDT, dan SSP. Nah, di sini kita akan mengimport data menggunakan library Pandas atau importing data using Pandas. Jadi di sini kita akan mengimport library Pandas untuk mengambil data dari dataset yang kita dapat dari web UCI. Jadi web UCI ini dia sejenis website yang berisi berkas-berkas atau archive terkait sejenis kayak machine learning begitu. Jadi dia sudah ada library-nya tersendiri di web UCI machine learning ini. Jadi di sini kita akan memasukkan nama variabel dalam ASN names nanti. Jadi kita akan mengimport dataset airfoil menggunakan modul read CSV. Nah, ketika itu kita juga akan melakukan analisis eksplorasi dengan menampilkan 20 baris pertama dari data frame menggunakan fungsi head. Selanjutnya, kita akan mengekstrak informasi yang lebih detail, informasi yang lebih lanjut terkait dataset ASN ini. Kita nanti akan menggunakan function info. Nah, jadi function info ini dia mengembalikan ringkasan singkat ASN data, termasuk index, date types, column types, nilai non-null, dan penggunaan memori. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan penyaringan dari data yang sudah kita dapat dalam ASN dataset tadi. Jadi kita menggunakan fungsi describe. Jadi nanti dia akan menghasilkan statistik deskriptif yang mengembalikan contohnya tendensi, sentral, dispersi, dan bentuk distribusi kumpulan data lainnya.
Ya, dia itu tidak termasuk nilai not a number atau none. Jadi dia digunakan untuk seri numerik dan seri objek saja. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga nanti akan mengubah statistik agar tampil lebih baik di layar dan membuatnya lebih mudah untuk membaca datanya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk merunning program yang ada pada GitHub di Chapter 9 itu. Jadi di sini kita coba untuk mengimport library Pandas. Kita juga memasukkan variabel-variabel yang dibutuhkan supaya dataset dari web UCI itu muncul. Terus kita akan mengimpor dataset ISN yang tersedia di GitHub dan di halaman web UCI Machine Learning. Dan kita akan juga menampilkan 20 baris pertama dari dataset ASN. Nah, setelah program ini di-run, maka hasil yang kita dapatkan adalah seperti ini. Jadi hasilnya itu sesuai dengan yang ada di chapter 9. Selanjutnya kita juga akan melakukan ekstrak atau menampilkan nilai yang lebih lanjut atau yang lebih detail dari dataset ASN tadi. Jadi kita akan menggunakan perintah print asn.info. Jadi yang kita dapatkan adalah hasil yang seperti ini. Hasil sesuai dengan yang kita lihat di chapter 9. Dan yang terakhir, kita akan menyaring data yang ada di dataset ASN. Nah, kita menggunakan 3 program ini. Jadi nanti kita akan melakukan print basic stats. Nah, hasil yang kita dapatkan juga sesuai dengan yang ada di buku paket, yaitu seperti ini. Baiklah, selanjutnya yaitu penskalaan data menggunakan Sclaren. Penskalaan data menggunakan Sclaren dalam statistik yang diekstraksi menggunakan fungsi description. Dalam kasus prediktor dengan rentang yang berbeda dan bervariasi, pengaruh pada respons sistem oleh variabel dengan rentang numerik yang lebih besar bisa lebih besar daripada dengan rentang numerik yang lebih rendah. Dampak yang berbeda ini dapat mempengaruhi keakuratan prediksi. Untuk menghindari fenomena ini, kita dapat mengurangi nilai-nilai tersebut sehingga berada dalam kisaran yang sama, menjamin karakteristik variabilitas yang sama yang dimiliki oleh dataset awal. Di sini kita dapat melanjutkan dengan penskalan data. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan metode min-max, biasanya disebut penskalan fitur, untuk mendapatkan semua data yang diskalakan dalam rentang 0, 1. Rumus untuk mencapainya yaitu seperti yang dapat dilihat di sini. Untuk melakukan penskalan fitur, kita dapat menerapkan paket pre-processing yang ditawarkan oleh perpustakaan Sclaren. Pustaka ini adalah pustaka pembelajaran mesin perangkat lunak gratis untuk bahasa pemrograman Python. Adapun caranya, yang pertama, kita mulai dengan mengimpor package. Paket Sclaren.processing berisi banyak fungsi utilitas umum dan kelas transformator untuk mengubah fitur dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya yaitu kita tuliskan from Sclaren.preprocessing import min max scalar untuk menskalakan fitur antara nilai minimum dan maksimum. Fungsi min max scalar dapat digunakan. Dalam contoh ini, kita ingin mengubah skala tanggal antara 0 dan 1 sehingga nilai absolut maksimum dari setiap fitur diskalakan ke ukuran satuan. Kedua yaitu mengatur objek scalar dengan cara scalar objek sama dengan min max scalar. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan validasi dari apa yang kita lakukan, kita akan mengecek objek yang baru saja dibuat untuk memeriksa parameter yang ditetapkan. Dengan cara seperti ini, maka hasil yang akan dikembalikan yaitu min max scalar, copy sama dengan true, dan feature range 0, 1. Yang keempat, di sini kita mulai dapat menerapkan fungsi min max scalar dengan cara ASN data scale sama dengan scalar object.fit underscore transform ASN data. Yang kelima, ingatlah bahwa data awal telah diekspor dalam format pandas data frame.
Data yang diskalakan juga harus diubah ke dalam format yang sama di MDOO agar dapat menerapkan fungsi yang tersedia untuk pandas data frames. Prosedur transformasi mudah dilakukan. Cukup terapkan fungsi pandas data frame sebagai berikut. Ini. Kemudian yang keenam, pada titik ini kita dapat memverifikasi hasil yang diperoleh dengan penskalaan data. Mari kita hitung statistik menggunakan fungsi description. Dengan cara seperti ini, maka statistik yang akan dicetak seperti pada gambar. Dari analisis tabel sebelumnya, terlihat hasil penskalaan data. Sekarang keenam variabel memiliki nilai antara 0 dan 1. Kemudian materi selanjutnya yaitu melihat data menggunakan matplotlib. Yang pertama, untuk memulai kita akan menggambar box plot sebagai berikut. Dengan cara menulis codingan berikut ini, maka ini box plot juga disebut sebagai graphic whisker, yaitu deskripsi grafis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data menggunakan dispersi dan indeks posisi. Matplotlib adalah pustaka Python untuk mencetak grafik berkualitas tinggi. Dengan matplotlib dimungkinkan untuk menghasilkan grafik, histogram, grafik batang, spektrum daya, grafik error, grafik scatter, dan banyak lagi hanya dengan menggunakan beberapa perintah. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, data yang diskalakan dalam format pandas data frame. Maka diagram yang dihasilkan seperti ini. Pada diagram sebelumnya, kita dapat lihat bahwa pada diagram ini maksudnya kita dapat lihat bahwa ada beberapa nilai anomali yang ditunjukkan oleh lingkaran kecil di bagian bawah dan samping whisker ekstrim dari setiap kotak. 3 variabel memiliki nilai ini yang disebut outlier. Dan kehadirannya dapat menimbulkan masalah dalam konstruksi model. Selanjutnya, kita dapat memverifikasi bahwa semua variabel terkandung dalam nilai ekstrim yang sama dengan 0 dan 1. Ini adalah hasil penskalaan data. Akhirnya beberapa variabel seperti fsvelox menunjukkan variabel nilai yang besar dibandingkan dengan yang lain, misalnya ssdt. Kemudian yang kedua, kita hitung koefisien korelasi untuk data yang diskalakan dengan cara menulis codingan berikut ini. Untuk menampilkan semua kolom data dalam tangkapan layar, kami menggunakan fungsi option underscore context. Hasil yang dikembalikan seperti yang dapat dilihat. Di sini kita dapat mempelajari kemungkinan korelasi antara prediksi dan respon sistem. Jadi untuk melakukan ini, cukup menganalisis baris terakhir dari tabel sebelumnya. Ingatlah bahwa nilai dari berbagai indeks korelasi bervariasi antara -1 dan +1. Kedua nilai ekstrim mewakili hubungan yang sempurna antar variabel, sedangkan 0 mewakili tidak adanya hubungan. Ini jika kita mempertimbangkan hubungan linear. Berdasarkan hal ini, kita dapat mengatakan bahwa prediktor yang menunjukkan korelasi yang lebih besar dengan respon. Dan hal ini SSP adalah frekuensi dan SSDT. Ini SSP dan SSDT. Keduanya menunjukkan korelasi negatif. Nah, untuk melihat bukti visual dari korelasi antar variabel, kita dapat memplot sebuah korelogram dengan cara kita tulis codingan berikut ini, maka diagram yang akan dikembalikan seperti yang dapat dilihat pada layar. Kemudian lanjut, kita akan memisahkan data. Pertama, menggunakan library scaler untuk membagi ISN data scale ini yang dari data frame. Kemudian sebelum itu kita harus import dulu fungsi atau function train test split yang sudah ada dari library scaler. Kemudian kita bagi dua. Setelah itu kita panggil lagi fungsi dari pandas, kemudian kita bagi dua lagi. Nanti hasilnya seperti ini, ada x train shape, x test shape, dan y train shape, dan y test shape. Nah, kemudian kita akan membahas tentang regresi linear berganda. Kemudian kita import lagi fungsi yang ada seperti SK linear model,
linear regression, model X dan Y train tadi. Kemudian kita bikin suatu seperti variabel yang mengandung fungsi dari nilai-nilainya. Jadi kayak ini kan fungsi nih dipanggil kembali dalam satu variabel, yaitu Y pred LM. LM ini linear model, pred ini prediction. Setelah itu kita menerapkan fungsinya, setelah itu kita dapatkan nilai yang diharapkan. Nah, kemudian ada juga disebut dengan model regressor perceptron multilayer. Perceptron multilayer berisi setidaknya 3 lapisan node, yang yaitu node input, node tersembunyi, dan node output. Terlepas dari node input, setiap node adalah neuron yang menggunakan fungsi aktivasi nonlinear. Perceptron multilayer bekerja dengan teknik pembelajaran yang diawasi dan metode backpropagation untuk melatih jaringan. Perceptron multilayer diterapkan ketika data tidak dapat dipisahkan secara linear. Untuk membangun model berbasis perceptron multilayer, kita akan menggunakan fungsi sklearn, MLP regressor. Fungsi MLP regressor mengimplementasikan regresor perceptron multilayer. Model ini mengoptimalkan kerugian kuadrat dengan menggunakan versi memori terbatas dari algoritma Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shannon atau algoritma penurunan gradien skotastik. Kemudian juga kita bisa explore lebih dalam lagi, pembelajaran mendalam mendefinisikan sebagai kelas algoritma pembelajaran mesin dengan karakteristik tertentu. Boleh model ini menggunakan beberapa tersembunyi dan lapisan kaskade nonlinear untuk melakukan ekstraksi fitur dan pekerjaan transformasi. Setiap level mengambil output dari level sebelumnya. Algoritma ini dapat diawasi untuk menangani masalah klasifikasi ataupun tidak diawasi untuk menangani analisis pola. Yang terakhir ini didasarkan pada beberapa lapisan hierarkis karakteristik dan representasi data. Dengan cara ini, fitur dan lapisan yang lebih tinggi diperoleh dari lapisan yang lebih rendah, sehingga membentuk hierarki. Selain itu, mereka mempelajari berbagai tingkat representasi yang sesuai dengan berbagai tingkat abstraksi, sampai mereka membentuk hierarki konsep. Komposisi setiap bagian tergantung pada masalah yang dipecahkan. Teknik pembelajaran mendalam pertama mengadopsi beberapa level tersembunyi dari ANN, tetapi juga serangkaian formula proporsional. Nah, terakhir, ada beberapa model berdasarkan deep learning. Di bagian berikut, kami akan menganalisis yang paling populer. Ada mengenai jaringan konvolusional, ada konvolusi, penyatuan, relu, yang terhubung penuh, ada juga yang kerugian, menganalisis jaringan saraf berulang juga ada, dan juga jaringan LSTM.